pertamanya speech delay, kurang fokus anaknya, dan dia hiperaktif, dia tenaganya seperti nggak habis Mbak. Jadi tapi saat itu saya ya rasanya kayak denial Mbak. Anak berbeda dengan yang lain, dan ya saat itu kan banyak kok anaknya seperti ini, dikira kan nakal, kan bagaimana lagi, itu namanya amanah. Kadang di PAUD itu kadang saya ditelepon karena Faris itu tiba-tiba nangis sendiri, kayaknya susah mengungkapkan, jadi marah karena kita nggak tahu apa yang diinginkan anak itu. Pas saya mulai terapi itu saya sangat ridho, sangat ya Allah sudah diberikan ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Deep Talk di ruang tamu, karena mendidik juga bertumbuh. Halo Mom and Kids, selamat pagi. Kali ini kita akan ngobrol bersama tamu kita ya. Beliau seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang perawat gitu ya. Kita sapa Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Bunda namanya? Dengan Bunda Deti. Ya, Bunda Deti ya Bunda. Ya, pagi ini Bun kita bakal ngobrol ya bersama Bunda Deti gitu ya. Kita bakal ngobrol seputar bagaimana perjuangan Bunda Deti dalam mendidik putranya yang menyintas ADHD begitu ya Bun. Oke. Boleh nih disampaikan Bunda kira-kira putranya ini namanya siapa, kemudian usianya sekarang gitu ya, dan sekarang kelas berapa Bunda? Monggo. Iya. Anak saya sekarang ini duduk di kelas 4, umurnya 11 tahun bulan September ini. Ya. Ya, namanya Fayat Yufar Al-Farisi, panggilannya Faris. Iya. Oke, namanya Faris ya Bunda ya. Ya. Sekarang kelas 4 SD. Oke Bunda, putranya ini istimewa ya Bunda ya? Putranya istimewa, ya Masya Allah ya. Putranya Bunda Deti ini menyintas gitu ya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder begitu ya. ADHD ini adalah penurunan fokus gitu ya karena hiperaktif gitu. Nah ini coba kita ulik bersama ya Bunda, bersama Bunda Deti dengan putranya yang istimewa. Oke. Mungkin Bunda boleh diceritakan bagaimana awal Bunda mengetahui putranya ini menyintas ADHD Bunda. Mungkin dari gejalanya, di usia berapa gitu. Ya, terima kasih. Jadi anak saya itu yang nomor 2 itu selisihnya kan nggak terlalu jauh sama anak yang pertama. Iya. 2,5 tahun gitu. Jadi dari awal sudah anak saya yang pertama kan alhamdulillah diberi tumbangnya cepet nggih, maksudnya ya jalan ya semua sesuai. Iya. Bahkan sangat cerewet sekali ya, sebelum 1 tahun itu sudah ngomongnya itu sudah banyak. Iya, itu yang pertama Ibu. Iya. Nah, terus anak yang kedua itu sebenarnya untuk tumbangnya juga alhamdulillah jalannya itu malah lebih cepat daripada kakaknya. Gitu. Tapi kok secara verbal itu kok agak beda gitu. Saya sebenarnya sudah agak ini kenapa ya gitu. Agak notice ya Bunda. Iya, tapi ya bismillah gitu, enggak apa-apa. Terus berjalannya waktu sampai umur 2 tahun itu kok saya melihat sama sepupu anaknya kakak itu kok padahal umurnya sama, itu kok secara kemampuan verbalnya kok beda ya, kok gitu. Anaknya kakak saya itu kok sudah bisa cerita, umur 2 tahun itu sudah mulai bisa cerita, walaupun belum terlalu lancar, masih pelo gitu ya. Tapi kok anak saya kok ngomongnya itu masih sepatah 2 patah kata. Dan itu pun kalau ditanya itu kontak matanya itu nggak bisa lama. Nah, jadi mudah teralihkan gitu. Ya, betul itu. Tapi saya kadang ya cerita sama
sama ibu saya, ini enggak apa-apa, namanya orang tua ya itu. Oh, ini enggak apa-apa, nanti lama-lama bisa gitu. Sebenarnya sudah mau saya ini enggak usah, masih segini nanti masih gitu. Terus saya cuman kasih stimulasi gitu aja, diajak cerita ya seperti itu, simple. Terus sampai ke mau PAUD itu pas sekolah PAUD itu saya melihat kok perbedaannya kok banyak ya sama teman yang di usianya gitu. Anak-anak PAUD itu yang sekitar umur berapa dulu PAUD itu 3 tahun, 3,5 tahun itu udah PAUD anaknya itu, kok yang lain itu sudah bisa cerita banyak. Kok anak saya itu harus ditanya dulu. Dan kadang kalau ditanya pun kalau nggak benar-benar ditepuk itu difokuskan gitu, nggak atensinya itu sangat kurang. Iya, dia asik main sendiri. Nah seperti itu. Nah terus akhirnya waktu mau naik biasanya kan habis PAUD ada juga laporan evaluasi hasil belajar. Nah itu bundanya di PAUD-nya itu ngasih masukan, ini Faris kok tidak seperti temannya, kemampuannya dalam yang membaca, menuliskan, yang lain kan sudah mulai dikenalkan. Tapi Faris itu main sendiri, ya. Jadi semua itu bisa urut, semua bisa, ayo antri gini-gini. Tapi Faris itu main kemana-mana, keliling kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya dipanggil kan, yaitu mengenai tumbuh kembangnya Faris kok seperti ini gini, terus dikasih saran untuk cek gitu ya. Terus akhirnya saya bismillah, enggak apa-apa lah memberikan kan, walaupun yang namanya ibu ya itu kadang kan masuk anak saya kok udah ngerasa sudah gitu. Terus akhirnya saya ke YPAC waktu itu, ke YPAC, terus di sana di asesmen sama dokter, ya ini dinyatakan suspek, itu saat itu baru suspek ya, itu ADHD gitu ya. Bisa kan itu ada beberapa penyebab juga. Saya menanyakan itu memang ada gangguan, memang herediter genetik itu ternyata juga bisa. Tapi saya kayaknya kok enggak ya. Terus enggak ada pun sebelumnya yang dari keturunan, dari keluarga. Terus yang kedua itu ternyata bisa dari lingkungan atau kurang stimulasi, itu juga bisa. Terus yang ketiga itu juga bisa karena gangguan neurologi. Jadi memang gangguan fungsi otak, sarafnya. Ya, jadi ada perbedaan perkembangan antara otak kanan dan kiri, itu bisa seperti itu. Ya, terlepas dari penyebabnya apa, itu sama dokter sebenarnya sama-sama terapinya hampir sama, yaitu ini dilancarkan dulu ngomongnya sama difokuskan atensinya. Jadi saat itu disuruh terapinya itu terapi bicara dan okupasi terapi untuk atensinya itu supaya tambah bagus gitu. Ya udah, alhamdulillah habis itu jadi di PAUD itu cuman 3 hari 2 hari itu saya mesti izin untuk ke YPAC untuk terapi saat itu gitu. Sampai umur berapa ya, 6 tahun apa 7 tahun ya. Itu Oke, berarti gejala awalnya itu di usia 2 tahun ya Bunda ya? Ya, itu sudah bisa sebenarnya. Berarti dia itu bisa mengaruh ke speech delay juga Bun? Ya memang pertamanya speech delay, kurang fokus anaknya, dan dia hiperaktif, dia tenaganya seperti nggak habis Mbak. Iya, jadi kesana kesini, misalnya main-mainan itu nggak bisa bertahan lama seperti kakaknya. Kakaknya itu kalau dia sudah main mobil yang dia senangi, itu tuh bisa lama banget. Iya, tapi adiknya ini beda. Adiknya ini kalau main cuman baru berapa menit ya, 10 menit, paling bantu 15 menit itu udah ganti yang lain. Iya, dan kesana kesini, ya suka lari-larian kayak gitu.
Oke, luar biasa. Jadi memang dia penurunan fungsi fokus tapi juga hiperaktif gitu ya Iya. Bun ya. Oke. Nah, awal mula Bunda mengetahui diagnosis ini ya ADHD itu, apakah itu istilah awal bagi Bunda atau memang sebelumnya udah pernah mengenal istilah itu atau bagaimana Bun? Iya, karena dulu saya kan belajar di keperawatan kan juga diajari juga tentang keperawatan anak juga, nggih. Ya sudah pernah mendengar, nggih. Jadi tapi saat itu saya ya rasanya kayak denial, Mbak. Iya, iya. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin gitu ya Bun. ya kayaknya ya Allah gitu. Ya tapi bagaimana Bung ya? Ya mungkin ada hikmah apa namanya apa anak berbeda dengan yang lain dan ya saat itu kan banyak kok anaknya seperti ini dikirakan nakal kan. Faris itu karena suka lari-larian ke sana ke sini dan sosialnya itu kan juga jadi berkurang ya. Berkurangnya itu dia belum bisa bermain dengan teman sebayanya seperti anak-anak yang lain. Karena kan untuk komunikasi kan juga belum. Ya, sebenarnya dia itu tahu, tapi untuk mengungkapkan anaknya itu belum bisa. Iya, jadi harus ditanya dulu. Tapi ketika ditanya juga responnya iya, seperti apa? Respon, respon. bisa menjawab. Tapi memang menjawabnya itu tidak utuh satu kalimat panjang itu belum bisa sebelum terapi itu. Ya. Oke. Nah, kira-kira setelah mengetahui diagnosis ini, Faris ini menyintas ADHD itu dari keluarga bagaimana Pun? Responnya dari keluarga? Ya. Dulu terdekat. Kalau saya dan suami yo pertama yo sedih ya, sedih, denial kayak gitu terus. Tapi yo bagaimana lagi, itu namanya amanah, ya mungkin Allah ngasih apa sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya, supaya kita juga belajar. Kalau dari keluarga, apakah support untuk tumbuh kembangnya Faris ini? Alhamdulillah, kakek neneknya itu semuanya support. Oke, tadi juga sempat disampaikan bahwa Faris ini hiperaktif gitu ya Bun. Nah, ketika bermain dengan teman-temannya gimana Bun? Kira-kira apakah secara interaksi itu seperti apa atau mungkin ada hal-hal mungkin yang apa ya, omongan-omongan tidak enak gitu dari teman-teman atau bagaimana? Atau mungkin dari orang tua gitu? Ya tetap ada ya seperti itu ya. Karena kan kadang tiba-tiba Faris itu lari ke rumah tetangga, jadi belum tahu. Padahal ya sebenarnya kita ngasih tahu terus ya tentang sopan santun, tapi karena namanya ya anak istimewa kan mungkin belum bisa mencerna, belum paham. Datang itu langsung ke rumah orang itu langsung naik tangga di atas, pernah itu seperti itu. Saya sama suami yo sampai minta maaf sama tetangga. Ya mungkin ya tetangga juga agak gak enak juga, mungkin ya daerah privasinya kayak gitu. Kadang sering seperti itu Faris pas di umur itu, di umur PAUD itu. Ya sering ke rumah orang itu tanpa permisi langsung masuk. Ya. Seperti itu. Kalau secara bermain dengan teman seperti apa Bun? Kalau bermain dengan teman, ya alhamdulillah sebenarnya anaknya bisa. Tapi memang karena dia lebih asik sendiri. Ya, kadang tidak bisa mengikuti karena mungkin mau mengucapkan, mau berkomunikasinya susah. Jadi dia itu lebih seringnya itu melihat dia juga tertawa misalnya lihat permainan apa gitu. Tapi kan belum bisa mengungkapkan mau main, biasanya cuma lihat. Terus nanti dia main sendiri. Seperti itu. Oke, sepanjang tumbuh kembang di Faris ini pun kira-kira ada nggak sih Bun hal-hal yang unik gitu ya yang Bunda temuin dari di Faris ini, mungkin case-nya sebelum terapi pas awal-awal didiagnosis ADHD itu. Itu hal-hal unik apa yang Bunda temuin dari di Faris sebelum terapi? Sampai mungkin setelah diterapi adakah progresnya seperti apa gitu? Kalau sebelum terapi memang untuk mengungkapkan keinginan, emosi itu belum bisa. Jadi dia misalnya pengen sesuatu, dia nggak suka sesuatu, itu kan ngomongnya seperti
belum terlalu jelas. Kalau ngomong panjang itu belum terlalu jelas, kayak bubble bubble itu kayak ngomong tapi menggumam apa ya. Nah, seperti itu kadang Ya, saya nggak terlalu paham. Kadang di PAUD itu kadang saya ditelepon karena Faris itu tiba-tiba nangis sendiri, dia marah sendiri. Nah, dia ngomong sama bundanya, tapi bundanya nggak paham apa yang diinginkan, karena ngomongnya seperti itu, menggumam seperti gitu. ya itu di rumah juga kadang seperti itu. Saya coba kamu ngomong pelan, saya harus benar-benar fokuskan, duduk setara sama anaknya, saya perhatikan kamu apa yang mau kamu sampaikan itu, kenapa, ada apa, harus seperti itu. Nah, dia kayaknya susah mengungkapkan, jadi marah karena kita nggak tahu apa yang diinginkan anak itu. Sebenarnya gitu. punya keinginan, cuma secara verbal belum bisa mengungkapkan. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira bekal apa sih Bun yang sudah Bunda ikhtiarkan gitu ya untuk mengontrol kondisi ini? Karena kan Faris tadi ya pengen mengungkapkan sesuatu tapi nggak bisa tuh. Nah, itu kira-kira yang Bunda ikhtiarkan untuk melatih Faris ini seperti apa? Yang pertama dari makanan dulu. Itu memang anak-anak dengan ADHD itu harus mengurangi gula. Jadi disarankan kurangi asupan gula. Misalnya minum susu, ya susu yang tanpa gula, ya semurni seperti itu, mengurangi gula untuk mengurangi hiperaktifnya. Anak kalau terlalu banyak gula, nanti dia energinya berlebihan. Nah, itu nanti dia susah fokus, mau duduk aja dikasih tahu gitu udah kesana kesini, megang ini, main itu berganti-ganti seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, saya belikan buku yang menarik. Nah, itu setiap hari, setiap waktu itu saya bacakan itu, walaupun belum bisa, tapi selalu saya bacakan terus. Yang bergambar, yang dia suka, latihan menulis yang dia suka. Kebetulan anaknya itu dari kecil itu suka tentang hewan, tentang binatang. Ya, jadi saya belikan buku-buku itu, sering saya hampir setiap dia terapi, kan terapinya itu di WAC-nya deket Gramedia. Saya ajak ke Gramedia. Saya suruh pilih buku apa yang kamu sukai, apa. Nah, di situ dia lihat ini, oh ini. Nah, itu ya mulai kan jadi merangsang komunikasinya. Ya, dia biar tahu kosakata. Nah, itu alhamdulillah itu semakin sering diajak membaca, itu semakin banyak kosakata yang dipunya anak. Gitu. Alhamdulillah juga fokusnya kalau yang dia sukai itu fokusnya bisa tahan lama. Ya, atensi banget itu kalau misalnya yang tadi tentang buku-buku hewan itu dia suka ya? Iya, dia suka. Misalnya saya suruh mengerjakan membuat gambar atau kan menarik garis, itu dia mau sampai selesai mengerjakan seperti itu. Karena memang suka ya? Ya, karena memang suka seperti itu. Oke. Nah, ini Bun, selain hal yang diikhtiarkan oleh Bunda yang tadi dengan makanan, kemudian buku kesukaan, kira-kira untuk terapi atau pengobatan yang diikhtiarkan seperti apa Bun? Terapinya ya tadi terapi bicara. Kalau terapi bicara itu memang harus rutin, itu hampir 2 tahun gitu. Alhamdulillah. Sama okupasi terapi. Okupasi terapi itu kan juga sebenarnya terapi bermain sebenarnya. Tapi terapi bermainnya itu memang ada tujuannya untuk melatih konsentrasi yang bagian apa, untuk keseimbangan, seperti itu. Kebetulan waktu terapi itu orang tua kan nggak boleh masuk, jadi saya kurang tahu terapinya seperti apa. Saya kurang tahu ya. Dan terapi bicaranya itu juga orang tua kan nggak boleh masuk. Kenapa itu Bun? Atau emang prosedurnya seperti itu? Iya, prosedurnya seperti itu. Nanti takutnya mengganggu anak jadi rewel karena sama orang tuanya jadi manja, mungkin seperti itu. Dan saya pas di YPAC itu, saya sebenarnya itu sudah sedih juga, maksudnya mempunyai anak yang berbeda, ya. Tetapi waktu saya terapi itu saya alhamdulillah saya jadi sangat bersyukur. Karena apa? Karena melihat anak-anak di YPAC itu, Masya Allah,
kekurangannya, maksudnya istimewanya itu lebih dari anak saya gitu loh. Ada yang memang benar-benar nggak bisa ngomong, disutuli kayak gitu. Ya, gangguan Ya Allah. mendengar, yang kakinya cacat, yang Ya, seperti ya, itu. Masya Ya, Allah. jadi ya Allah, Lebih kok bersyukur. kayak gini kok saya kan harus lebih bersyukur lagi malahan kan. Nah, itu alhamdulillah. Jadi pas saya mulai terapi itu saya sangat ridho, sangat ya Allah sudah diberikan ini, alhamdulillah ya, karena itu melihat di situ tuh Masya Allah mereka luar biasa. Ya, itu mereka ternyata sudah sejak bayi juga. Nah, saya yang jadi saya kalau setiap kesana itu loh, Bunda, ini anaknya kenapa? Kan nggak kenapa kok diterapi di sini? Oh gitu, dari orang tua yang lain. Iya, dari orang tua yang lain. Sampai seperti itu, karena melihat Faris memang nggak seperti seperti biasa orang, seperti anak normal. Iya, seperti itu. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya Bun, jadi lebih bersyukur gitu. Iya, saat itu saya lebih bersyukur, saya sudah nggak mengeluh, saya nggak bertanya-tanya lagi kenapa anak saya itu sudah. Kayaknya memang jalannya Allah langsung dikasih tunjuk begitu ya Bun. Masya Allah. Oh ya, ini Ananda Faris ini berarti punya saudara Bunda? Iya, kakak. Punya kakak. Nah, kira-kira interaksi dengan kakaknya seperti apa Bun? Atau mungkin penerimaan kakaknya dengan adiknya istimewa ini seperti apa? Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Anak saya yang pertama itu kebetulan cerewet ya. Nah, itu yang sangat membantu komunikasi sama adiknya. Jadi apa yang dilakukan kakaknya, kesenangan apa, adiknya ikut. Jadi kakaknya kan juga suka membaca, kebetulan dia tuh suka dinosaurus. Nah, itu adiknya juga jadi suka. Maksudnya apa yang disukai kakaknya. Nah, anak saya yang pertama itu kalau suka sesuatu dia pasti akan mengulik sampai benar-benar dia itu paham tentang itu. Nah, itu minta buku ke toko buku yang tentang yang apa yang disukai. Nah, adiknya nanti juga ikut. Nah, itu jadi stimulus. Alhamdulillah dimudahkan. Masya Allah. Kakaknya berarti langsung welcome. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Oke, Bunda, ini kan ADHD itu di beberapa case itu biasanya terdeteksinya ketika sudah dewasa. Nah ini alhamdulillah Dek Faris ini kan berarti terdeteksi sejak dini. Nah itu apa sih hikmah yang bisa Bunda petik gitu dari sini ketika mengetahui putranya menyintas ADHD dan diketahui sejak dini? Mungkin ya kalau orang zaman dulu ya mungkin kalau mengetahui anaknya, kok anak saya kok ini dikasih tahu nggak paham, nakal kesana kesini. Nah, mungkin kan orang dulu kan mungkin belum tahu ya, belum paham ya. Nah, dari ini saya baru paham, oh ternyata anak itu semuanya istimewa. Bahkan anak saya yang pertama itu juga sebenarnya mungkin ada kekurangan juga. Nah, dan nggak ada di anak saya yang kekurangan itu nggak ada. Bahkan ini malah lebih dari kakaknya yang nomor 2 ini. Nah, jadi kita lebih akan memahami bagaimana keistimewaan anak itu sendiri-sendiri. Nah, itu loh. Jadi kita nggak boleh misalnya kita tahu anaknya itu nakal, suka begini, memukulin. Nah, kita jadi lebih memberikan pemikiran yang positif dulu. Nah, itu yang bisa saya setelah anak saya ini diagnosa ternyata ADHD. Jadi saya lebih membuka wawasan tentang dunia anak. Oh, ternyata memang anak itu memang setiap anak yang dilahirkan itu istimewa, membawa sifat masing-masing itu memang benar-benar dengan pendekatan yang berbeda-beda. Iya, seperti itu. Oke, berarti lebih legowo ya Bun ya. Iya, lebih legowo dengan menerima itu tadi, menerima segala apa yang sudah diberikan gitu ya. Karena memang tadi kalau di awal kenapa denial gitu ya, kenapa harus aku gitu. Tapi ketika di pengobatan qadarullah Allah tunjukkan gitu, oh ternyata kita masih jauh lebih beruntung gitu. Masya Allah. Oke, nah kira-kira Bunda apakah tergabung dengan komunitas yang mungkin sesama orang tua yang dengan anak-anak istimewa ini atau
Kira-kira gimana Bun? Untuk mungkin ruang curhat atau mungkin by online atau mungkin ada perkumpulannya enggak kira-kira? Untuk pas di YPAC itu memang belum ada apa namanya wadah untuk paling kita pas di sana nanti bisa sharing-sharing, sharing-sharing langsung. Kalau pas di sana itu kadang kan nunggu 1 sampai 2 jam seperti itu. Kalau ini anaknya ini sudah sekolah di sekolah di Kartasura yang inklusi, itu alhamdulillah ada grup sendiri memang karena jadi yang khusus inklusi. Nah, itu alhamdulillah bisa sharing sama-sama di situ. Oh, ternyata anak saya begini, anak saya begini. Mungkin nanti cari solusi sebaiknya yang dilakukan orang tua apa. Di situ juga ada profesionalnya. Ada terapis. Iya, ada terapisnya. Itu. Jadi bisa memberikan solusi ya kalau misalnya ada kesulitan dalam mendidik anak-anak yang istimewa itu. Seperti itu, alhamdulillah. Masya Allah, menarik nih Bun. Tadi disampaikan bahwasanya putranya Bunda Deti ini di sekolah yang inklusi. Nah, ini coba kita ulik bagaimana Bunda Deti ini menemukan sekolah yang ramah anak. Sekolahkan di mana anak saya. Setahun, saya didatangi sama ustadzahnya. Dan beliau, saya juga nggak menyalahkan. Akhirnya menyerahkan. Jadi kayak mengeluarkan. Dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua itu saya juga Masya Allah sangat welcome sekali karena memang ada kurikulum sendiri tapi didampingi dengan shadow teacher. Shadow teacher. Setiap anak yang istimewa itu dengan kebutuhan khusus itu didampingi satu anak, satu ustadzah. Jadi tidak ada yang mengejek, tidak ada, semuanya merangkul. Gitu. Kita harus selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang Allah berikan.